Ya, pemirsa, Presiden Jokowi menegaskan bahwa APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan dari masyarakat sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi. Dengan kebutuhan pembiayaan pemulihan dari pandemi yang masih besar tahun depan, pidato nota keuangan RAPBN Jokowi ini mengisyaratkan bahwa target menyehatkan kembali APBN dengan menurunkan defisit ke 3% di 2023 masih dalam koridor. Nah, bagaimana menjaga agar peran APBN sebagai instrumen utama pemulihan dan upaya penyehatan postur anggaran bisa berjalan seiring? Kita akan membahasnya bersama ekonom senior dan juga pendiri KOR Indonesia, ada Ibu Henry Saparini di sini. Ibu Henry, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi sore ini. Ibu, kita sama-sama dengar tadi apa yang disampaikan Pak Presiden begitu ya, di tengah kondisi pandemi yang masih uncertainty begitu. Bagaimana Anda melihat postur RAPBN kita di 2022 ini yang disebut ekspansif ya, namun tetap konsolidatif? Ya, sebenarnya yang pertama saya tidak bisa menangkap ya. Memang kita harus sangat berhati-hati karena memang kita masih menghadapi ketidakpastian yang sangat tinggi. Tapi tidak bisa kita tangkap message yang cukup jelas tentang apa yang akan dilakukan karena ini adalah APBN tahun ketiga pandemi. Setelah tahun 2020, kemudian 2021, dan sekarang tahun 2022. Nah, sayangnya pesan tadi itu tidak dengan tegas. Karena berkali-kali Presiden kan menyebutkan bahwa ini untuk pertumbuhan yang inklusif. Nah, kalau kita bicara pertumbuhan inklusif, semestinya tadi ada ajakan sektor mana sih yang akan jadi prioritas pemerintah agar walaupun pertumbuhannya itu 5,5%, tetapi itu adalah pertumbuhan yang inklusif gitu. Sektor apa? Kita tahu bertahun-tahun ini, dalam 2 tahun ini pertanian menjadi sektor yang menjadi andalan kita. Tapi tadi tidak disinggung. Memang ada pidato Presiden yang menyebutkan bahwa sektor kesehatan akan kita bangun hulu hilir. Nah, tentu ini akan menjadi harapan. Kalau kita bicara hulu hilir, salah satu mestinya adalah dari sisi pencegahan. Nah, pencegahan yang itu ada local wisdom bagi Indonesia itu adalah menggunakan berbagai herbal yang ada. Nah, kalau ini juga akan dikembangkan, maka semestinya itu akan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mengembangkan pertanian secara luas, misalnya begitu. Jadi, apa yang disampaikan oleh Presiden menurut saya, RAPBN ini relatif konservatif. Dan yang kedua, tidak syarat dengan pesan. Oke. Baik, menarik ya, relatif konservatif, tapi kalau kita lihat Bu, targetnya kan, target pendapatannya ini meningkat, belanja negara sedikit menurun gitu ya, defisit mengecil, namun masih di atas 4% hingga 5%. Oke, kita kuartal 2 kita tahu kita keluar dari resesi begitu, tapi dengan kondisi asumsi makronya seperti apa Bu, dengan PDB di angka 5% ini range-nya? Ya, kalau kita kan kesempatan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pemerintah itu tinggal 2022. Nah, semestinya akan ada peluang-peluang yang akan bisa dilakukan di situ. Ya, jadi kalau kita secara undang-undang 4,8% untuk defisit itu masih diperbolehkan. Maka yang penting adalah bagaimana tahun 2022 itu memiliki program dan kebijakan yang jauh lebih detail dibanding tahun 2020 dan tahun 2021. Ya, karena itu tidak menyentuh sektor-sektor yang akan digerakkan. Yang kedua, tahun 2022 semestinya juga pemerintah menyiapkan diri karena 2023 itu akan segera defisit akan harus dikembalikan kepada undang-undang 3%. Nah, oleh karena itu PR tadi semestinya harus diadres di APBN 2022. Belanja apa yang semestinya sudah bisa dikurangi di 2022. Kalau kita melihat untuk belanja perlindungan sosial, ini kan masih meningkat dari 408 menjadi 427. Apakah artinya pemerintah itu di 2022 itu masih tidak merasa optimis bahwa bisa mendorong konsumsi masyarakat itu akan
akan jauh lebih baik, atau gerakan ekonomi masyarakat itu akan lebih baik gitu. Karena ini anggarannya juga akan jauh lebih besar, padahal semestinya bansos itu mulai berkurang di 2022 karena sudah bisa menggerakkan sektor-sektor ekonomi. Nah, ini yang menurut saya belum diadres tadi. Jadi tagline pemerintah bahwa ekonomi tangguh, ekonomi tumbuh. Nah, artinya di 2022 semestinya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbaiki struktur ekonomi kita agar kita lebih tangguh. Nah, apa yang disebut dengan tangguh? Apakah kemudian kebutuhan pangan atau ketahanan pangan itu akan mulai disupport dengan mengembangkan produk-produk dari dalam negeri? Apakah dari sisi kesehatan itu akan ada sektor-sektor yang dibuka untuk menguatkan ketangguhan dari ekonomi kita? Nah, ini kan semestinya masyarakat menunggu. Jadi kira-kira tahun depan ini arahan pemerintah akan kemana? Bahwa APBN itu harus konservatif, harus akomodatif, kemudian juga konsolidatif, gitu. Itu pasti itu standar yang harus dilakukan. Tetapi bahwa detailnya apa sih sebenarnya yang mau dilakukan oleh pemerintah? Karena selama 1,5 tahun ini jelas sudah ada kemiskinan yang meningkat, ada pengangguran yang meningkat, gitu. Jadi tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa nanti akan ada penciptaan lapangan kerja yang seperti apa. Nah, ini yang ditunggu oleh masyarakat. Maka tadi kalau by sektor itu kemudian ada rencana lebih detail, saya rasa optimisme itu tidak hanya diajarkan, tetapi dengan membaca APBN ini kemudian masyarakat memiliki harapan. Gitu Mbak Poppy. Baik, mungkin langsung saja kalau kita bicara soal detail sektornya, Bu, bicara soal sektoral, apa catatan dari Core Indonesia sendiri untuk pemerintah saat ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden? Ya, pemerintah belum memiliki strategi yang detail untuk menggerakkan sektor-sektor yang menurut kami di situ banyak sekali masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan ekonominya. Seperti salah satunya adalah pertanian secara luas. Baik itu untuk kepentingan pasar dalam negeri, untuk mensupport industri maupun untuk ekspor. Nah, jadi mungkin di tahun 2022 kalau dirasa 2020 dan 2021 belum saatnya, kita sangat berharap bahwa di 2022 memang betul-betul sudah ada perencanaan yang detail. Sering saya sampaikan bahwa dana perlindungan sosial ini dari sembako saja sudah lebih dari 45 triliun. Bagaimana itu akan bisa menjadi captive market bagi produk-produk dari dalam negeri. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya sudah saatnya harus diadres di 2022. Sehingga kalau harapannya 2023 defisit akan kembali pada 3%, itu memungkinkan karena belanja memang sudah bisa dikurangi. Ya, karena ekonomi sudah mulai bisa bergerak gitu. Kemudian juga penerimaan dari pajak juga akan bisa kembali. Nah, jadi kalau itu tidak dilakukan transisi kebijakan untuk menuju agar defisitnya itu bisa kembali, maka kita menjadi tidak jelas bagaimana caranya. Sekarang masih 5% defisit kita, tiba-tiba 2023 itu harus kembali ke di bawah 3%. Nah, ini yang sangat diharapkan oleh masyarakat, baik itu pelaku usaha maupun oleh masyarakat luas, Mbak. Kemana kita akan berjalan gitu. Baik, Bu Henry, terima kasih untuk diskusinya pada hari ini. Waktu kita sayang sekali tidak banyak, Bu. Terima kasih.